Selamat datang di bab 1 dari buku The Psychology of Money karya Morgan Housel. Judul bab ini adalah No One's Crazy, yang berarti tidak ada seorang pun yang benar-benar gila ketika berbicara tentang uang. Mari kita bahas mengapa ini adalah salah satu pelajaran terpenting tentang keuangan yang bisa kita pelajari. Setiap orang memiliki pandangan unik tentang uang. Apa yang kita anggap masuk akal, apa yang kita anggap sebagai keputusan bijak, semuanya adalah hasil dari pengalaman hidup kita sendiri. Apa yang Anda alami dengan uang, baik itu kesuksesan finansial, kegagalan, atau bahkan apa yang Anda lihat dalam kehidupan orang-orang di sekitar Anda, membentuk cara Anda berpikir tentang keuangan. Bayangkan ini, seorang individu yang tumbuh besar selama masa krisis ekonomi, di mana kehilangan pekerjaan dan kehabisan uang adalah hal yang biasa, mungkin memiliki pendekatan yang jauh lebih berhati-hati terhadap keuangan. Mereka mungkin cenderung menabung lebih banyak, menghindari risiko, dan merasa tidak nyaman dengan investasi yang tidak pasti. Di sisi lain, seseorang yang lahir dan besar di era booming ekonomi, di mana peluang terlihat melimpah dan keuntungan tampak mudah diraih, cenderung memiliki pandangan yang lebih optimis. Mereka lebih berani mengambil risiko dan percaya bahwa uang adalah alat untuk meraih lebih banyak kesempatan, bukan sesuatu yang harus dipegang erat-erat. Disinilah inti dari bab ini. Tidak ada cara berpikir tentang uang yang benar-benar gila. Kita semua membuat keputusan berdasarkan pengalaman kita, yang sering kali terbatas pada apa yang kita lihat, rasakan, atau alami secara langsung. Anda mungkin pernah mendengar cerita seseorang yang mengambil risiko besar dan akhirnya kehilangan segalanya, dan Anda berpikir, mengapa mereka begitu nekat? Tapi bagi mereka, itu adalah langkah yang masuk akal berdasarkan apa yang mereka ketahui atau yakini saat itu. Mari kita renungkan sebentar. Apa yang masuk akal bagi Anda tentang uang mungkin terlihat aneh bagi orang lain. Begitu juga sebaliknya. Tapi itu tidak berarti salah satu dari Anda salah. Itu hanya berarti kita memiliki pengalaman yang berbeda. Morgan Housel menggunakan analogi yang sederhana namun kuat di bab ini. Ia mengatakan bahwa kita semua seperti seorang pilot yang mencoba terbang dengan peta cuaca yang hanya menunjukkan separuh dunia. Kita membuat keputusan dengan informasi yang kita miliki, dan seringkali informasi itu tidak lengkap. Ini adalah alasan mengapa pendekatan orang terhadap uang begitu beragam. Bab ini juga menekankan bahwa tidak ada satu pendekatan yang universal atau sempurna dalam keuangan. Apa yang berhasil untuk satu orang mungkin sama sekali tidak relevan bagi orang lain. Ini berlaku untuk berbagai aspek keuangan, mulai dari cara menabung, berinvestasi, hingga bagaimana kita menggunakan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya, beberapa orang merasa nyaman menginvestasikan sebagian besar kekayaan mereka dalam saham. Mereka melihatnya sebagai cara untuk membangun kekayaan jangka panjang. Tapi bagi orang lain, itu terlalu berisiko. Mereka lebih suka menabung dalam bentuk tunai, meskipun mereka tahu nilainya bisa tergerus oleh inflasi. Apakah salah satu dari pendekatan ini salah? Tentu tidak. Itu semua tergantung pada toleransi risiko, tujuan hidup, dan pengalaman keuangan yang dimiliki masing-masing orang. Namun, ada satu pelajaran penting yang bisa kita ambil dari bab ini. Sebelum kita menghakimi keputusan finansial orang lain, kita harus terlebih dahulu memahami bahwa mereka mungkin memiliki pengalaman yang sangat berbeda dari kita. Keputusan mereka, seaneh apapun kelihatannya, hampir selalu logis berdasarkan sudut pandang mereka. Ini mengajarkan kita untuk lebih terbuka terhadap cara orang lain berpikir dan bertindak dalam hal uang. Lebih penting lagi, ini membantu kita menghargai pengalaman kita sendiri, baik itu kesuksesan atau kegagalan, sebagai bagian dari perjalanan kita dalam memahami keuangan. Jadi, apa yang bisa Anda lakukan setelah mendengar bab ini? Pertama, mulailah dengan merenungkan hubungan Anda dengan uang. Apa yang membentuk cara Anda berpikir tentang keuangan? Apakah itu pengalaman masa kecil, pengaruh keluarga, atau mungkin pelajaran dari kesalahan di masa lalu? Kedua, ingatlah bahwa pengalaman Anda adalah milik Anda. Tidak perlu membandingkan diri Anda dengan orang lain. Tidak perlu merasa kecil hati jika strategi finansial Anda berbeda dari mereka yang terlihat lebih sukses. Keputusan Anda sah selama itu sesuai dengan tujuan hidup dan situasi Anda. Dan terakhir, cobalah untuk belajar dari sudut pandang yang berbeda.
Saat Anda mendengar cerita sukses atau kegagalan orang lain, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman mereka? Bab ini adalah pengingat sederhana namun mendalam bahwa keuangan adalah perjalanan yang sangat personal. Tidak ada satu jalan yang benar. Tidak ada satu metode yang sempurna. Yang ada hanyalah keputusan-keputusan yang masuk akal berdasarkan pengalaman kita masing-masing. Dengan pemahaman ini, mari kita lanjutkan ke bab berikutnya, di mana kita akan membahas tentang peran keberuntungan dan risiko dalam keuangan. Anda akan melihat bagaimana dua hal ini seringkali menentukan hasil keuangan seseorang, dan bagaimana Anda bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi keduanya. Selamat datang di bab 1 dari buku Selamat datang di bab 2 dari buku The Psychology of Money karya Morgan Housel. Bab ini berjudul Luck and Risk, keberuntungan dan risiko. Dua elemen yang seringkali tidak terlihat tetapi selalu berperan besar dalam perjalanan keuangan kita. Nada reflektif? Apakah Anda pernah mendengar cerita tentang seseorang yang membangun kekayaan besar hanya karena satu keputusan besar? Atau mungkin sebaliknya, seseorang yang kehilangan segalanya karena satu langkah yang salah? Bab ini mengajarkan kita bahwa di balik semua itu, ada dua faktor yang seringkali memegang kendali. Keberuntungan dan risiko. Keberuntungan dan risiko adalah sisi berbeda dari koin yang sama. Keberuntungan adalah hasil positif dari sesuatu yang tidak sepenuhnya Anda kendalikan, sementara risiko adalah hasil negatif dari hal yang sama. Mari kita ambil contoh nyata. Morgan Housel menceritakan tentang Bill Gates. Ya, Anda pasti mengenalnya. Pendiri Microsoft, salah satu orang terkaya di dunia. Bill Gates dikenal sebagai seseorang yang sangat cerdas, inovatif, dan pekerja keras. Namun, Housel mengingatkan kita bahwa keberhasilan Bill Gates tidak hanya disebabkan oleh faktor internal seperti kecerdasan atau kerja kerasnya, tetapi juga oleh keberuntungan. Bill Gates adalah salah satu dari sedikit siswa di seluruh Amerika Serikat yang memiliki akses ke komputer di sekolahnya pada tahun 1970-an. Pada saat itu, komputer adalah barang langka. Banyak orang berbakat seusianya tidak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar tentang pemrograman karena mereka tidak memiliki akses ke teknologi tersebut. Keberuntungan? Tentu saja. Tetapi ini tidak berarti kerja keras Bill Gates tidak relevan. Keberuntungan dan kerja kerasnya berjalan bersamaan. Namun, kita perlu memahami bahwa tanpa keberuntungan mendapatkan akses ke komputer, jalan hidupnya mungkin akan sangat berbeda. Sebaliknya, mari kita lihat sisi risiko. Bayangkan seorang pengusaha yang menjalankan bisnis inovatif. Dia telah melakukan riset, bekerja keras, dan berkomitmen penuh. Namun, tanpa diduga, pandemi melanda. Penjualan menurun drastis, dan bisnisnya pun terpaksa tutup. Apakah ini salah dia sepenuhnya? Tidak juga. Dia terkena risiko dari faktor eksternal yang berada di luar kendalinya. Pesan utama dari bab ini adalah, jangan terlalu cepat menghakimi keberhasilan atau kegagalan seseorang hanya berdasarkan apa yang Anda lihat. Karena seringkali apa yang tidak Anda lihat, faktor eksternal seperti keberuntungan atau risiko, mungkin memainkan peran besar. Kita semua memiliki kecenderungan untuk melihat hasil akhir dan mengaitkannya sepenuhnya dengan keputusan dan tindakan. Tetapi realitanya, hasil seringkali adalah campuran dari apa yang Anda kendalikan, seperti kerja keras dan strategi, serta apa yang tidak Anda kendalikan, seperti keberuntungan dan risiko. Jadi, bagaimana cara kita memahami dan menghargai keberuntungan dan risiko ini? Morgan Housel menawarkan dua pelajaran penting. 1. Hargai faktor eksternal. Keberhasilan seseorang tidak selalu sepenuhnya disebabkan oleh kerja kerasnya. Begitu juga kegagalan tidak selalu berarti kurangnya usaha. Ketika kita menghargai keberuntungan dalam keberhasilan orang lain, kita menjadi lebih rendah hati. Dan ketika kita memahami risiko dalam kegagalan, kita menjadi lebih empati. 2. Bersikaplah rendah hati dan fleksibel. Tidak peduli seberapa baik Anda merencanakan atau seberapa keras Anda bekerja, Anda tidak pernah bisa menghilangkan keberuntungan atau risiko dari hidup Anda. Namun, Anda bisa mempersiapkan diri untuk keduanya. Jangan pernah terlalu percaya diri bahwa kesuksesan Anda hanya karena Anda sempurna. Dan jangan terlalu keras pada diri sendiri ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana.
Morgan Housel memberikan sebuah saran praktis. Ketika Anda membuat keputusan keuangan, selalu sisakan ruang untuk ketidakpastian. Gunakan pendekatan yang realistis, bukan optimis atau pesimis secara berlebihan. Misalnya, ketika Anda berinvestasi, jangan mengasumsikan bahwa segalanya akan berjalan lancar. Sebaliknya, pertimbangkan kemungkinan terburuk dan bersiaplah untuk itu. Dengan nada penuh inspirasi. Keberuntungan dan risiko juga mengingatkan kita untuk tidak terlalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Setiap orang memiliki jalan yang berbeda. Keberuntungan yang mereka miliki atau risiko yang mereka hadapi tidak selalu terlihat. Alih-alih merasa iri dengan keberhasilan orang lain atau terlalu keras pada diri sendiri, fokuslah pada apa yang bisa Anda kendalikan. Keputusan, usaha, dan sikap Anda terhadap keuangan. Jadi, apa yang bisa Anda lakukan setelah mendengar bab ini? Pertama, cobalah melihat keberuntungan dan risiko dengan perspektif yang lebih seimbang. Apakah ada momen dalam hidup Anda di mana keberuntungan memainkan peran besar? Dan, di sisi lain, apakah ada risiko yang tak terduga yang memengaruhi hasil yang Anda capai? Kedua, hargai perjalanan orang lain tanpa terlalu cepat menghakimi. Ingatlah bahwa keberhasilan dan kegagalan mereka mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak terlihat. Dan terakhir, saat Anda membuat keputusan keuangan, selalu sisakan ruang untuk ketidakpastian. Karena pada akhirnya, uang seperti kehidupan adalah campuran dari apa yang Anda kendalikan dan apa yang tidak. Dengan pelajaran ini, mari kita lanjutkan ke bab berikutnya, di mana kita akan membahas tentang never enough, tentang mengapa seringkali kita merasa tidak pernah cukup. Sampai jumpa di sana.